Jadi kalau ada tim independen terbentuk, maka 7 hal ini harus diklarifikasi lebih lanjut. Ya belum tentu juga benar Neta Espane, tapi paling tidak ini adalah guidance untuk mencari kebenaran. Sekali lagi, bukan mencari pembenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Hari ini bukan hari yang gembira karena ada peristiwa meninggalnya 6 anggota Front Pembela Islam. Siapapun dia, apapun aktivitasnya, tetapi hilangnya nyawa warga negara di tangan aparat keamanan adalah sesuatu yang sangat-sangat serius, Sobat Era sekalian. Karena itu kita harus mencari kebenarannya, bukan mencari pembenaran. Nah ini, dalam breaking news yang ini, ada pendapat dari IPW, Indonesia Police Watch, ya. Judulnya sebagaimana dilansir business.com, polisi tembak simpatisan Habib Rizik. IPW, ada 7 kejanggalan. Kita bacakan ya. Business.com, Jakarta. Indonesia Police Watch menyebut ada 7 kejanggalan setelah insiden penembakan oleh aparat dari Polda Metro Jaya terhadap simpatisan Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Ketua Presidium IPW Neta Espane mengemukakan kejanggalan yang pertama yaitu terkait kepemilikan senjata api Laskar Khusus Front Pembela Islam FPI seperti yang disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran di Polda Metro Jaya. Ya, dalam press conference-nya Kapolda Metro Jaya bersama dengan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman itu menunjukkan senjata-senjata, baik senjata api maupun senjata tajam. Ada 2 pistol kalau tidak salah yang ditunjukkan. Jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Baintelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi serta antisipasi dini, serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkan, tutur Neta dalam keterangan resminya di Jakarta Senin 7 Desember 2020. Kejanggalan yang kedua, kata Neta, apakah tim penyidik Polda Metro Jaya sudah menerapkan SOP, ya, Standard Operating Procedure, ketika menghadang kendaraan iring-iringan yang tengah mengawal Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Mengingat polisi penghadang mengenakan mobil dan pakaian preman, kata Neta. Artinya tidak sedang bertugas sebagai polisi lalu lintas, ya. Karena kalau sedang bertugas pasti menggunakan pakaian seragam dengan tanda-tanda khusus. Kemudian kata Neta, kejanggalan yang ketiga, tim penyidik Polda Metro Jaya harus membuktikan apakah benar Laskar Khusus FPI menembak lebih dulu. Nah, ini justru juga menjadi pertanyaan semua pihak. Karena yang ada adalah klaim dari masing-masing pihak. Dari Polda Metro Jaya, sebagaimana disampaikan Kapolda, dan tentu berdasarkan laporan anak buah di lapangan, ya. Dan tentu saja laporan seperti itu bisa benar bisa tidak karena melibatkan diri sendiri. Tapi FPI memiliki versi lain. Nah, versi itu diuji. Dalam breaking news sebelumnya sudah kita sampaikan usulan Habib Rahman agar dibentuk tim independen. Ini untuk menjembatani 2 versi, 2 klaim ini, ya. Jika benar, ada berapa jumlah tembakan itu dan adakah bukti-bukti? Misalnya ada mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yang tertinggal dari tembakan itu, ujarnya. Ini penting juga, ya. Ya, tim independen yang akan menentukan. Misalnya kalau ada
tembakan, yang terkenanya adalah mobil petugas misalnya, dan jangan lupa petugasnya berpakaian preman, ya kita harus tahu bahwa apakah itu ditembakkan di tempat on the spot, apakah di tempat lain. Kita juga harus betul-betul ada trust di sini. Sekali lagi yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Belum tentu salah satu atau kedua belah pihak ini salah. Bisa jadi dua-duanya benar, tapi situasi yang tidak menguntungkan. Misalnya begitu. Jadi setelah ditimbang-timbang, tapi yang kita tidak boleh lupakan adalah nyawa sudah hilang. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 6 anak muda yang bukan kriminal sudah meregang nyawa menghadap sang pencipta holiknya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang layak bagi mereka. Lalu keempat, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran, kata Neta, harus bisa membuktikan secara pasti lokasi baku tembak antara Laskar Khusus FPI tersebut dengan tim penyidik Polda Metro Jaya. Ini juga penting, ya. Di mana TKP tewas dan tertembaknya ke-6 anggota Laskar Khusus FPI itu. Karena menurut rilis FPI, ke-6 anggotanya itu diculik bersama mobilnya di jalan tol, tutur Neta. Kejanggalan kelima, menurut Neta, ke-6 orang yang diduga Laskar Khusus FPI dan ditembak mati tersebut bukanlah anggota teroris. Nah, ini penting, mereka bukanlah anggota teroris. Sehingga tim penyidik Polda Metro Jaya harus melumpuhkan terlebih dulu, bukan ditembak mati di tempat. Jadi doktrin kepolisian, karena dia adalah perlindung dan pengayom masyarakat, selain keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, ya kalau melepaskan tembakan, ya pertama tembakan peringatan dulu. Kalau tidak mungkin dengan tembakan peringatan, ya tembakan diarahkan ke kaki misalnya untuk melumpuhkan. Jadi menembak mati itu adalah pilihan yang tidak mungkin lagi selain tembak mati itu saja. Tapi kalau masih memungkinkan untuk melakukan pelumpuhan selain tembak mati, maka itu yang harus dilakukan terlebih dulu. Itu yang dinamakan terukur. Nah, masalahnya adalah ketika kita bicara tegas dan terukur sebagaimana disampaikan oleh Kapolda, ya harus digarisbawahi apakah situasi sedemikian rupa sehingga petugas langsung melakukan tembak mati itu. Ini yang penting sobat era sekalian. Dan sekali lagi kita mencari kebenaran, bukan pembenaran masing-masing pihak. Jadi kuncinya adalah di tim independen tersebut. Jadi bukan soal pro dan kontra. Siapa yang salah harus dikatakan salah, yang benar ya harus dikemukakan. Tapi jangan lupa, di antara benar dan salah itu adalah ada sisi kemanusiaannya, yaitu jatuhnya 6 korban jiwa, anak-anak bangsa warga negara Indonesia yang bukan melakukan tindak pidana, ya. Karena polisi lebih terlatih dan polisi bukan algojo tapi pelindung masyarakat, tegas Neta, ya. Polisi adalah pelindung masyarakat, pengayom dan pelindung masyarakat. Kejanggalan ke-6, kata Neta, ruas jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, sehingga siapapun yang tengah melakukan aksi penghadangan di jalan tol merupakan sebuah pelanggaran hukum. Nah, itu yang penting, ya. Kalau ada penghadangan pasti pelanggaran hukum. Kecuali si pengendara secara nyata sudah melakukan tindak pidana, ujarnya. Jadi kalau ada pelaku yang melakukan tindak pidana di jalan tol, ya sah petugas untuk melakukan penghadangan. Tapi kalau tidak terjadi tindak pidana, kebut-kebutan dan lain sebagainya, misalnya hadang-menghadang, maka siapapun yang melakukan itu salah atau keliru. Karena baik yang dikejar maupun yang mengejar, siapapun dia, di pihak manapun dia, maka tidak punya justifikasi untuk melakukan penghadangan di jalan tol, apalagi sampai baku tembak, ya. Kejanggalan ke-7, kata Neta, penghadangan yang dilakukan oleh mobil sipil dan seseorang berpakaian preman patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol. Nah, itu yang tidak boleh juga.
Jadi kalau petugas memang mengejar katakanlah pengendara jalan tol karena melakukan pelanggaran, ya bisa dilakukan kalau dia sedang bertugas dengan mobil dinas, dengan pakaian dinas, tetapi tidak dengan pakaian preman dan mobil yang bukan mobil dinas ya. Mengingat banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan yang dilakukan orang tak dikenal. Jika polisi melakukan penghadangan seperti ini, sama artinya polisi tersebut tidak promotor tutur neta. Jadi sobat era sekalian, tanpa harus menyalahkan siapapun ya, apakah Polda salah, ataukah petugasnya itu yang salah, ataukah Laskar FPI yang keliru atau salah, yang jelas adalah 7 poin dari Neta Espane ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau ada tim independen terbentuk, maka 7 hal ini harus diklarifikasi lebih lanjut. Ya belum tentu juga benar Neta Espane, tapi paling tidak ini adalah guidance untuk mencari kebenaran. Sekali lagi, bukan mencari pembenaran. Sobat era sekalian, itu saja breaking news kali ini.